ketemu lagi dengan saya Lutfi Bianto dari PPILN Caruban. Nah, di video sebelumnya mengenai alur pengajuan pasang baru, banyak yang meminta penjelasan lebih detail mengenai pendaftarannya, khususnya menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah, karena itu kali ini saya akan membuat video cara pendaftaran menggunakan aplikasi PLN Mobile dengan tampilan aplikasi tersebut. Nah, akan saya tunjukkan dari mulai awal pendownloadan aplikasi PLN Mobile hingga kita bisa mendapatkan kode bayar untuk pengajuan pasang baru tersebut. Untuk lebih mudah dipahami, kalian putar tampilan layar kalian menjadi portrait sehingga akan lebih nyaman untuk kalian menonton video ini. Yang pertama kalian lakukan adalah membuka Play Store, kemudian kalian ketik PLN Mobile untuk melakukan pendownloadan aplikasinya. Nah, kita sudah dapatkan, kita menunggu sampai selesai pendownloadannya. Nah, kemudian kita buka aplikasi PLN Mobile, kita lanjutkan, masukkan terlebih dahulu nomor kalian yang aktif karena kita akan menerima kode verifikasi dari PLN Mobile. Saya masukkan nomor admin dari PPILN. Kalian bisa menghubungi nomor ini jika kalian mengalami kendala dalam proses-proses pengajuan pasang listrik baru. Kita akan menunggu sampai mendapatkan kode OTP dari PLN. Kita masukkan kode OTP yang kita terima. Beginilah tampilan dari aplikasi PLN Mobile. Ada banyak menu-menu yang mendukung pelayanan PLN, namun untuk hari ini kita berfokus pada proses penyambungan baru. Nah, menunya ada di sini, kita klik terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan pendaftaran, kalian harus mempersiapkan KTP pemohon atau KTP kalian masing-masing, karena di dalam salah satu prosesnya kita akan masukkan nomor KTP NIK. Nah, kita mulai. Yang proses pertama yang kita pilih adalah memilih titik lokasi dari pemasangan kWh meter. Ingat, ini adalah lokasi di mana kWh meter akan terpasang. Sebagai contoh, lokasi yang saya pilih adalah lokasi dari PPILN Rayon Caruban. Kalian konfirmasi jika lokasinya sudah sesuai. Jika alamat kalian sudah benar, sesuai dengan yang kalian kehendaki, maka akan muncul alamat yang sesuai dengan titik lokasi tadi. Namun, apabila ternyata alamatnya tidak sesuai, maka kalian bisa menggantinya dengan alamat yang benar. Sebagai contoh, alamat tadi saya ganti kemudian kalian isi untuk provinsinya, kemudian kabupaten, kecamatan, nah, untuk alamatnya sudah selesai, kalian lanjutkan untuk memilih daya yang dibutuhkan. Ada banyak pilihan dari daya-daya tersebut, namun untuk saat ini saya pilih sebagai contoh daya 900. Untuk pelayanan PLN terdapat pasca bayar dan prabayar. Pelayanan ini tergantung dari kebijakan dari rayon-rayon setempat. Untuk PLN Madiun saat ini hanya melayani untuk pengajuan prabayar. Jadi kita pilih untuk prabayar. Untuk koneksi ini disesuaikan dengan bangunan yang akan dipasang kWh meter. Ada pilihan banyak antara lain bisnis, industri, publik, rumah tangga, dan sosial. Sebagai contoh saya memilih rumah tangga karena bangunan yang akan digunakan adalah sebuah rumah tinggal. Kita pilih di sini rumah pribadi. Di sini kita akan masukkan nomor KTP NIK. Kita masukkan nomor KTP kita masing-masing. Ini adalah sebagai contoh KTP saja. Setelah NIK kalian isi, kalian bisa memilih untuk klik dilanjutkan. Akan ada peringatan yang muncul seperti ini jika kalian memilih daya 450 atau 900. Karena daya 450 atau 900 terbagi menjadi dua, yaitu subsidi dan non-subsidi.
data ini disesuaikan dengan data KTP dari TNP2K pusat. Jadi intinya tidak semua orang bisa melakukan pengajuan subsidi, dan itu tergantung dari data TNP2K pusat. Kemudian kita akan masuk ke tahap pengisian data SLO, sertifikat layak operasi. Akan ada dua pilihan, yaitu kalian sudah memiliki SLO atau kalian belum memiliki SLO. Jika sudah, kalian bisa klik pada kolom menu ya, dan kalian harus memasukkan nomor registrasi SLO dan juga nomor sertifikat SLO. Nomor ini terpampang jelas di lembar sertifikat yang kalian dapat jika kalian sudah memiliki SLO-nya. Namun jika kalian belum memiliki, kalian pilih menu tidak. Di sini kalian akan diarahkan untuk memilih LITR, yaitu Lembaga Inspeksi Tegangan Rendah. Akan muncul banyak pilihan LITR yang ada di sini. LITR ini bersifat nasional. Saya sangat sarankan kalian memilih LITR, yaitu PPILN, karena PPILN merupakan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah yang terbaik di Indonesia. Selain itu, PPILN juga memiliki titik-titik pelayanan yang telah merata di seluruh Indonesia. Setelah kalian memilih PPILN sebagai LITR kalian yang akan menerbitkan SLO, maka selanjutnya pilih kesiapan instalasinya. Jika kalian memilih instalasi kalian belum terpasang saat ini, kalian bisa memilih pada tanggal di mana kalian memperkirakan instalasinya sudah siap. Sebagai contoh, saya ambil tanggal 17 Januari. Jika instalasi di rumah kalian belum siap dan kalian memilih tanggal kesiapan instalasi kalian, maka kalian hanya akan mendapatkan kodenya pada tanggal tersebut. Sebagai contoh, saya klik untuk ketersediaan IML-nya sudah siap terpasang. Sebelum kalian melakukan pendaftaran ini, kalian juga bisa memilih atau menunjuk instalator terlebih dahulu guna memasang instalasi di rumah kalian. Saya klik iya sebagai contoh untuk kita bisa melanjutkan. Kemudian kita pilih token awal 20.000, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah rincian data yang kita masukkan tadi. Jika ada data-data yang kurang lengkap, kalian bisa melengkapinya terlebih dahulu. Saya lengkapi nama dan kemudian saya tambahkan email yang aktif. Dan jangan lupa pastikan nomor HP kalian aktif jika sewaktu-waktu petugas penyambungan meter menghubungi kalian saat akan memasang KWH meter di rumah kalian. Nah, kemudian kita pilih setuju dan kita lanjutkan. Akan muncul rincian biaya yang akan kita bayarkan. Yang perlu kalian ingat lagi, rincian yang kalian bayarkan ini tidak termasuk pada instalasi yang ada di dalam rumah. Jadi akan ada biaya tambahan guna jasa pemasangan instalasi tersebut. Dan perlu diingat, pilih badan usaha atau instalatir yang benar-benar terakreditasi dengan DJK dan benar-benar profesional untuk memasang instalasi di rumah kalian. Kemudian kita klik kirim permohonan. Ini adalah syarat dan ketentuan dari PLN. Bisa kalian baca dari awal hingga akhir. Kemudian kalian klik setuju. Akan ada notifikasi bahwa permohonan kalian sudah berhasil. Ini adalah detail permohonan yang kita isi. Kalian cek data pelanggannya apakah sudah sesuai dengan apa yang kalian masukkan. Kemudian kalian klik untuk melanjutkan pembayarannya. Di sini kita akan mendapatkan kode pembayarannya. Untuk saat ini, metode pembayaran yang digunakan PLN adalah BCA-VA, BNI Debit, OVO, GoPay, BNI, dan Doku. Bisa kalian pilih salah satu. Sebagai contoh, saya memilih BCA-VA. Kemudian kalian klik bayar. Kalian akan mendapatkan kode BCA-VA ini. Nah, BCA-VA ini bisa kalian salin dan kalian bayarkan melalui aplikasi BCA Mobile. Nah, yang perlu kalian ingat lagi, kode ini memiliki tenggat kadaluarsa 4 jam dari pendaftaran. Jadi, jika dalam waktu 4 jam kalian tidak melakukan pembayaran, kode ini akan kadaluarsa dalam waktu 4 jam. Kalian bisa membaca petunjuk pembayaran ini jika masih kurang jelas. Nah, gimana? Gampang kan? Jangan lupa dalam prosesnya tetap pilih PPILN sebagai lembaga inspeksi teknik tegangan rendah yang akan menyuplai
instalasi dalam rumah kamu dan menerbitkan SLU kamu. Karena PPLN adalah LITR terbaik di Indonesia dan baru saja mendapat penghargaan dengan kinerja terbaik di tahun 2021. Jangan lupa juga pilih badan usaha atau instalatir yang benar-benar profesional dan juga terdaftar di DJK. Cukup sekian video untuk kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.